Kita selagi kita benar, menjadi keamanan, menyampaikan kebenaran, jangan takut. Jangan takut, insya Allah Allah pasti menjaganya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sirojuna Channel di Tripod Santri Podcast. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan pengurus putra, yaitu Mas Ahsan Ulinuha. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Nah, untuk melanjutkan perkenalan, alangkah baiknya Mas Ahsan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Perkenalkan dulu, nama saya Ahsan Ulinuha. Saya sebagian dari santri Ajri yang mulai masuk tahun 2015. Sampai sekarang alhamdulillah masih diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk mengabdi di Pondok Ajri tercinta ini. Oh, Mas Ahsan itu dari 2015. Berarti dulu masih gimana kondisi pesantren kita ini? Dulu itu sangat berbeda jauh dari yang sekarang. Kemajuannya itu sangat jauh, lebih maju. Maksudnya itu berbeda jauh dari bangunan atau fasilitas atau ya seperti bangunan, fasilitas. Kalau pembelajaran ya pasti berbeda, itu berbeda jauh. Oh, Mas Ahsan ini diamanai apa itu namanya, guru pamong ya? Alhamdulillah ya, guru pamong. Keluh kesah apa? Seneng nggak? Seneng atau ngeluh atau gimana saat menjadi pamong itu pasti ada gimana kisahnya untuk sehari-hari menjadi pamong, apalagi pamong kelas berapa Mas? 1 MTS. Iya, apalagi kelas 1 MTS itu pamongnya anak-anak kecil ya. Masih baru aja ke pesantren gitu, belum pengalaman ya, masih belum dewasa lah pemikirannya itu. Seperti ngomong banget ya Mas ya. Masih butuh nuntun banget. Nuntun banget itu ya. Kalau kayak gitu pasti ada rasa senang, ya ada rasa tidak senang, itu pasti ada. Namanya juga manusiawi biasa kan, ya. Pasti ada. Tapi saya di sini kan niatnya untuk ngabdi. Oh iya. Untuk ngabdi ya, bagaimana kita harus bisa memberi pelayanan terhadap santri-santri tersebut, memberi suri toladan terhadap santri-santri tersebut, dan bisa menuntun, bisa perkenalan, mengajak ke pondok, memperkenalkan pondok itu harus bisa. Kan hanya ya Mas Ahsan, apa santri-santri yang di sini kan baru masuk, belum bisa apa-apa, ya, belum bisa membaca Al-Quran. Berarti Mas Ahsan itu harus bahasa Jawanya itu telaten ya Mas ya. Ya, harus telaten enggak. Telaten enggak. Tapi kita kan niatnya untuk belajar bersama gitu. Belajar bersama. Saya sudah kakak kelas ya, enggak harus menjadi guru. Kita harus bisa menjadi belajar bersama dan bisa menjadi bimbingan untuk adik-adik kita. Pasti apa itu ngeluhnya mesti ada lah Mas. Mesti kan, apalagi waktu istirahat Mas Ahsan baru aja istirahat terus ada anak kecil ke kamar, Mas Ahsan gitu. Pasti ada ya Mas ya. Pasti. Iya Pak. Dulu kan saya kan pernah jadi santri, cari pamongnya gitu, pasti ada. Ya pasti ada kayak gitu kan. Tapi kita tidak bisa menghindar dari hal itu. Kita sudah beramanah, kita sudah dipasrahi oleh orang tua dia, oleh orang tua si anak tersebut untuk menjaga, untuk membimbing. Nah, kita siap tidak siap harus siap di situ. Ya, tadi kelas 1 MTS kan harus terjaga benar-benar, harus dipantau 100% ya Mas ya. Karena kan kalau bisa jadi kan kalau nggak dipantau kan ada kakak kelas atau doktrin yang jalan-jalan buruk gitu kan Mas ya. Memang ya. Nah itu kan saya tidak hanya sendiri. Di sisi lain saya itu dibantu oleh 2 orang koordinator. Koordinator itu diambil dari itu diambil enggak, itu diambil dari anak kelas 2 MA. Berarti ada itu yang membantu saya. Itu yang membantu saya untuk melayani anak-anak tersebut. Jadi saya enggak sendiri. Kalau saya sendiri ya enggak kuat. Satu kamar itu berapa koordinator Mas? Satu kamar 2 koordinator, 1 pamong. Kalau boleh tahu itu
kelas 1 MTS ini berapa kamar? Kelas 1 MTS itu ada 6 kamar. 6 kamar. 6 kamar. Mas Hasan di kamarnya D6. Saya di kamar D6 ya. Oh, lantai 2 itu ya, Mas? Lantai 2 itu termasuk sebelahnya kelas 2 iya, MTS. sangat ekstrim. Berarti dipantau terus itu harus, Mas. Itu kelas sebelahnya itu kelas 2 MTS itu sangat-sangat ekstrim sekali. Ya, masih nakal. Memantaunya itu lebih ekstra. Ekstra kuat. Berarti Mas Hasan itu sungguh istimewa banget ya, Mas ya. Ya karena kan udah baru lulus ini kan, Mas, baru lulus langsung jadikan diamanai jadi pamong. Iya. Ya itu buat belajar kita aja, buat belajar untuk menjadi bapak. Kalau menjadi bapak itu pasti, tapi belajar kita itu menjadi orang sabar. Melayani santri itu kan butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Di sisi lain kita tidak hanya melayani santri, tapi kita melayani wali santri juga. Oh iya. Kita harus sabar, kita harus bisa menjadi pelajaran lah. Kadang kan ada pendapat ini anaknya apa? Enggak asik. Terkadang kan anaknya sambat pas penjemuan itu kan mesti jadi pembelajaran buat Mas Hasan ya. Itu buat pembelajaran, buat mengoreksi hal-hal yang kemarin yang tidak bagus itu dikoreksi. Nah, terus kedepannya kita membenarkan yang lebih baik lagi. Untuk uang saku itu untuk penitipan atau gimana, Mas? Kalau masalah uang saku itu anak wajib dititipkan ke pamong untuk menghindari dari kehilangan. Anak itu boleh membawa uang. Oh iya. Anak itu boleh membawa uang tapi maksimal 50.000. Kalau lebih masa nggak boleh, Mas? Kalau kan seadanya aku ya. Jadi kasih uang saku sama orang tua sama neneknya itu masa nggak boleh bawa buat tabung sendiri gitu? Itu tidak boleh karena gini, karena kan masih kelas 1 MTS belum bisa mengatur keuangan, terus masih rawan kehilangan. Di pondok itu suatu kehilangan itu udah yang biasa, di pondok mana saja, enggak di pondok yang sejuang. Untuk mengurangi kehilangan itu anak wajib dititipkan ke pamong. Kalau sambatan, maksudnya sambatan itu kalau ada anak lapor ke Mas Hasan, Mas uangnya hilang, itu gimana Mas Hasan? Ya sebagai pamong kan harus bertanggung jawab untuk mencarinya. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan mau bagaimana lagi kalau ya kan dari pihak pamong kan sudah mengingatkan uang kan harus dititipkan gitu. Oh, kan ada pertanyaan ini Mas Hasan. Dulu Mas Hasan ini pas sekolah menjadi keamanan, apakah benar? Ya benar. Keamanan apa itu? Keamanan pondok, keamanan ya jadi Mas Bes. Oh, berarti dulu masih keamanan kan, sekarang sudah enggak ikut BES kan, Mas? Berarti dulu pas zamannya Mas Hasan masih ikut BES? Masih ikut BES. Dan di situ saya bisa belajar menjadi seorang yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya dengar lu Mas Hasan lu. Dulu Mas Hasan itu seorang kriminal. Maksud ya. Tahu kan kriminal? Tahu, sadar sendiri lah Mas. Sadar. Mengaca. Ya maksudnya itu kriminal, sering lompat pagar, sering lari dari pondok. Sering sekali saya dulu MTS itu sering sekali. Sejak saya kelas 2 MTS sampai saya kelas 3 MTS itu sering keluar pondok tanpa izin. Paling jauh sampai mana, Mas? Wah, itu enggak usah mungkin nanti para pemirsa ikuti itu tadi. Iya. Cukup. Enggak usah dikasih tahu tutorialnya. Nanti pada ikutan malah payah kita. Iya. Kok bisa Mas Hasan menjadi keamanan? Apakah dari sosok pelaku itu bisa jadi pengalaman menjadi keamanan atau gimana, Mas? Itu dulunya saya itu enggak niatan untuk menjadi keamanan. Karena saya itu waktu pertama ada BES, saya itu mencalonkan menjadi organisasi perlengkapan. Perlengkapan, Mas? Iya. Ngapain aja Mas perlengkapan, Mas? Ya kalau perlengkapan itu memfasilitasi pondok, kayak membenarkan hal-hal yang sudah rusak itu dibenarkan, itu bagian dari perlengkapan.
aman. Semangat dandan-dandannya Ya. Karena teman-teman saya itu rata-rata di situ di bagian perlengkapan. Jadi saya itu dulunya cuma ikut-ikutan doang. Terus kelas 2-nya Kak Mas Hasan belok. Ya, kelas 2-nya itu saya direkrut menjadi keamanan. Sebenarnya saya pertamanya nggak mau karena saya itu dulunya pelaku yang sering diamankan oleh keamanan. Dan sekarang kok bisa menjadi keamanan. Tapi saya itu cuma ikutan aja lah dulu, mencoba dulu gimana rasanya itu. Terus kan Mas Hasan itu sebelum menjadi keamanan itu sering lah, apalagi Mas Hasan kan pernah mengalami jadi pelaku. Ya. Pernah nggak ngerasa pikiran benci sama keamanan? Ya kalau pikiran itu dulu sebelum menjadi keamanan itu pernah. Tapi saat saya jadi keamanan itu enggak pernah benci sama keamanan karena saya udah tahu bagaimana rasanya jadi keamanan yang diamanati sangat besar. Amanah yang sangat besar itu kan keamanan. Terus tanggapan Mas Hasan untuk mengenai seorang santri yang kena hukuman dari Mas Hasan sendiri. Mas Hasan kan menghukumi itu orang kena hukuman. Ya. Nah terus si santri itu di hati atau di ucapan nggak introspeksi diri itu orang gitu, gimana Mas? Ya kalau gitu kan udah hal yang biasa bagi santri ya. Ya. Yang belum tahu gimana rasanya jadi keamanan. Tapi saya bodoh amat. Gitu. Cara maksudnya itu bodoh amat. Kalau saya kayak gitu tuh teringat surat Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah kalau tidak salah itu ayat 24. Kalau tidak salah itu loh. Ya. Ayat 24 yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batili wa ta'tamul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya apa Mas Hasan? Dan janganlah engkau mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran. Maksudnya gimana itu? Yang dimaksud gini, kita selagi kita benar menjadi keamanan menyampaikan kebenaran jangan takut. Jangan takut, insya Allah pasti menjaganya kita. Kalau kita selagi kita benar, kalau kan menjadi keamanan itu kan harus mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Gitu. Kalau seandainya loh Mas, seandainya aja loh Mas. Kalau seorang keamanan mengingkari janji itu itu keamanan melanggar peraturannya sendiri itu namanya apa Mas Hasan? Ya itu kalau nama bahasa kasarnya saya itu pengkhianat ya. Pengkhianat ya. Karena sudah dilatih. Kalau keamanan itu harus disumpah dibayar dulu. Dan untuk apa ya? Mas Hasan. Gimana Mas Tegar? Ustaz Tegar? Mas Hasan bisakah kasih motivasi buat mas-mas keamanan, buat adik keamanan yang sekarang masih bertugas biar semangat, biar tambah semangat, biar tidak kendor dari apa itu mulut-mulut yang membuat jadi hati rendah itulah. Ya, kalau saya memberi semangat keamanan itu ya harus semangat dan jangan pernah bosan, jangan cepat-cepat bosan karena di suatu keamanan itu akan ada titik kejenuhan, akan ada masa-masa titik kejenuhan. Dan seandainya kita jadi keamanan, bagaimana kita harus bisa melawan rasa titik jenuh itu. Gitu. Kalau kita merasakan titik jenuh, tidak bisa melawannya, ya akan ngelopro. Jadi nggak semangat. Jadi nggak semangat lagi. Harus semangat. Yang paling penting harus amanah. Yang amanah, kalau nggak amanah bubrah ini. Kalau nggak amanah ya nggak usah jadi keamanan aja. Di luar aja kan. Terus kasih motivasi buat itu anak-anak yang masih belum sadarkan diri, masih pikirannya masih di dunia lain itu kasarannya ya Mas ya. Biar bisa sadar-sadar itu lagi gimana lah Mas? Ya berhentilah. Cukup simpel aja. Berhentilah karena suatu apa kayak gitu itu tidak akan sampai di bawah sampai akhir kita, karena kita hidup di dunia kan cuma sementara. Kerugian datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang di dunia itu pasti akan meninggal. Ya, jadi kita mau
gini-gini terus, tidak bisa. Kalau sekarang ya ikhtiar menjadi seorang yang lebih baik lagi, tapi belum baik, masih kadang selincu selincu ya apa Pak? Masih kadang belok kanan kiri lah. Dulu pernah dikeluarkan itu saat Kelas berapa Mas Hasan? saat kelas 1 MA. Oh iya. 1 MA. Kasusnya nggak usah Ya, diceritakan itu lah. 1 MA udah itu skor. Skor Mas, Skor. berapa hari Mas? Cuma 1 minggu. 1 minggu itu bukan cuma Mas. Ya itu kan dibandingkan sama orang-orang yang lainnya. Iya, iya. Saya kan dulu punya 6 komplotan. Kalau namanya itu dulu 6 geng. 6 geng di pondok. Saat MTS itu punya 6 geng. Itu saat saya habis keluar nonton konser terus balik ke pondok itu saya pernah mau dikeluarkan. Tapi alhamdulillah pengurus Yajri itu sangat-sangat baik dan baik hati, pokoknya sangat baik hati, masih bisa memberi kesempatan terhadap saya, orang yang sangat jelek kayak gini, orang yang sering melakukan pelanggaran, untuk berkesempatan mondok lagi di sini sampai sekarang. Alhamdulillah sekali. Jadi balas budinya kan Mas Hasan ikut ngabdi di sini, Ya, bantu pengurus, ya, bantu doakan angga, aja. ibu, semoga kan tambah maju, tambah sukses. Amin, Mas Hasan. amin. Itu doa yang tidak terputus dari saya. Ya, amin. Mas Hasan, cukup sekian dulu ya Mas Hasan. Siap. Ya, kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Ngobrol-ngobrol. kita sharing-sharing, kita ngopi-ngopi, kita belum Ya. ngopi ya Mas ya. Belum ngopi, ngobrolan santri. Iya, ngobrolan santri. Santri. Kalau belum ngopi itu, wah, pikirannya itu Belum kurang. traveling. Ya, belum traveling kemana-mana. Ya, teman-teman Surat Channel, sekian dari kami. Kalau ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan bisa berkomentar di kolom bawah ya. komentar ya. Dan jangan lupa subscribe and comment, like. Itu karena semua gratis, gratis tanpa bayar. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.